Dia duduk di sudut ruangan dengan pakaian yang sangat cantik. Wajahnya berseri-seri saat melihat Arif datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Hari itu seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupku. Bau melati tercium sangat kuat di seluruh ruangan, dan aku berdiri di sana dengan gaun putih yang sudah lama aku impikan. Di sampingku, ada Arif, lelaki yang sangat aku cintai, pria yang baru saja mengucapkan janji suci untuk menjagaku selamanya. Arif menggenggam tanganku sangat erat. Dia menatapku dan tersenyum, tapi entah kenapa, aku merasa ada yang aneh dengan sorot matanya. Tatapannya terasa kosong, seolah-olah pikirannya tidak sedang berada di sana bersamaku. Aku mencoba membuang pikiran buruk itu jauh-jauh. Mungkin dia hanya terlalu lelah karena urusan pesta ini, pikirku. Namun, saat aku menoleh ke arah Maya, sahabat terbaikku yang berdiri tepat di samping Arif sebagai pendamping pengantin, hatiku tiba-tiba bergetar hebat. Maya tersenyum sangat manis padaku, tapi matanya terus melirik ke arah suamiku dengan cara yang tidak biasa. Tiba-tiba, sebuah gelas pecah di meja tamu undangan. Suaranya sangat keras sampai semua orang menoleh ke arah sana. Tapi di saat semua orang teralihkan, aku justru melihat sesuatu yang membuat nafasku seolah berhenti. Di balik rangkaian bunga pelaminan yang megah itu, aku melihat dengan jelas jari tangan Maya menyentuh punggung tangan Arif. Sangat cepat, tapi terasa sangat berani. Dan yang paling menyakitkan adalah Arif sama sekali tidak menghindar. Dia diam saja, seolah-olah sentuhan itu adalah hal yang sudah biasa dia terima. Seketika itu juga, badanku terasa dingin. Di tengah riuhnya ucapan selamat dan tawa para tamu, aku merasa seperti sedang berdiri di atas bara api. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini adalah awal dari kebahagiaanku, atau justru awal dari sebuah sandiwara busuk yang mereka mainkan di belakangku? Maya, sahabat yang paling aku percaya, apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan di hari pernikahanku ini? 2 minggu setelah pesta pernikahan itu berlalu, tapi bayangan tangan Maya yang menyentuh Arif di pelaminan masih terus menghantuiku. Aku mencoba bersikap biasa, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah perasaanku yang terlalu sensitif. Tapi, sikap Arif justru semakin menguatkan firasat burukku. Dia yang dulu selalu pulang tepat waktu, sekarang punya 1000 alasan untuk lembur. Ponselnya, yang dulu bebas aku pinjam, sekarang selalu berada dalam genggamannya, bahkan saat dia pergi ke kamar mandi sekalipun. Setiap kali aku bertanya, dia selalu menjawab dengan nada tinggi, seolah-olah pertanyaanku adalah sebuah tuduhan yang sangat berat. Hingga suatu sore, Maya datang ke rumah. Dia membawakan makanan kesukaanku, tersenyum lebar, dan memelukku seolah tidak ada yang terjadi. Kami duduk di ruang tamu, mengobrol seperti biasanya, tapi mataku tidak bisa berhenti memperhatikan gerak-geriknya. Saat Arif pulang, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak. Tanpa sadar, Maya merapikan kerah baju Arif yang sedikit berantakan. Itu tindakan yang sangat kecil, sangat sepele, tapi hanya dilakukan oleh seseorang yang merasa sangat dekat. Arif hanya diam, bahkan memberikan senyuman tipis yang tidak pernah dia berikan padaku sejak kami menikah. Malamnya, saat Arif sudah tertidur pulas, aku memberanikan diri mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar hebat. Aku mencoba memasukkan tanggal lahirku sebagai kata sandi, tapi gagal. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, gagal juga. Lalu, sebuah pikiran gila melintas di kepalaku. Aku memasukkan tanggal lahir Maya. Klik, ponsel itu terbuka. Air mataku langsung tumpah saat melihat deretan pesan di sana. Bukan nama Maya yang muncul, melainkan nama Haryanto dari kantor. Tapi isinya bukan tentang pekerjaan. Ada foto-foto mereka berdua. Ada kata-kata mesra yang bahkan Arif tidak pernah ucapkan padaku. Duniaku rasanya runtuh seketika. Di dalam rumah yang seharusnya penuh cinta ini, aku baru sadar bahwa suamiku dan sahabat terbaikku telah membangun istana di atas penderitaanku. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka menertawakanku tepat di depanku. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali aku melihat wajah Arif yang sedang tidur,
Rasanya aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Bayangan chat mesra itu terus berputar di otakku seperti kaset rusak. Aku harus membuktikan ini dengan mataku sendiri. Aku harus menangkap mereka di saat mereka merasa paling aman. Keesokan harinya, Arif pamit pergi lebih pagi dengan alasan ada pertemuan penting di luar kota. Aku hanya mengangguk pelan, berpura-pura percaya meski hatiku hancur berkeping-keping. Begitu mobilnya keluar dari pagar, aku langsung memesan taksi dan membuntutinya dari jauh. Ternyata, mobil Arif tidak menuju keluar kota. Mobil itu berhenti di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota yang suasananya sangat sepi. Hatiku mencelos saat melihat siapa yang sudah menunggu di sana. Maya. Dia duduk di sudut ruangan dengan pakaian yang sangat cantik. Wajahnya berseri-seri saat melihat Arif datang. Aku turun dari taksi dengan kaki yang gemetar hebat. Dari balik kaca jendela, aku melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa harga diriku. Arif duduk di depan Maya. Mereka saling berpegangan tangan, tertawa, dan sesekali Arif mengusap pipi Maya dengan sangat lembut. Itu adalah sentuhan penuh cinta yang sudah lama hilang dariku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku melangkah masuk ke kafe itu. Langkah kakiku terdengar berat di lantai kayu yang sunyi. Begitu aku sampai di depan meja mereka, suasana mendadak membeku. Wajah Arif pucat pasi seperti melihat hantu. Maya. Dia hanya terdiam, tapi matanya tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Aku menggebrak meja itu sampai semua orang di kafe menoleh ke arah kami. Aku melemparkan ponsel Arif ke atas meja. Jadi ini pertemuan pentingmu, Arif? Dan kamu Maya, sahabat yang selalu aku peluk saat kamu menangis. Ternyata kamu adalah ular yang menggigitku dari belakang. Suaraku bergetar hebat karena menahan amarah yang meledak. Maya justru tersenyum tipis. Sangat tipis. Dia menyesap minumannya dengan tenang lalu menatapku tajam. Sari, jangan salahkan aku. Kalau istrimu tidak bisa membuatmu bahagia, jangan salahkan kalau suamimu mencari kebahagiaan di tempat lain, kan? Mendengar itu, aku merasa duniaku benar-benar runtuh. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan. Di depan suamiku sendiri, wanita itu menghinaku. Dan Arif, dia hanya menunduk, tidak berani membela aku sama sekali. Di saat itulah aku sadar, pernikahan yang aku banggakan selama ini ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang sangat menjijikan. 1 tahun telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Aku tidak lagi menangis saat bangun pagi, dan aku tidak lagi mencari tahu tentang mereka. Aku sibuk membangun kembali puing-puing hidupku. Dengan modal tabungan dan bantuan dari keluarga, aku membuka usaha butik kecil-kecilan yang kini mulai berkembang pesat. Aku menemukan kembali senyumku yang sempat hilang. Suatu sore, saat aku sedang meninjau butik baruku, aku melihat 2 sosok yang sangat kukenali di seberang jalan. Itu Arif dan Maya. Tapi pemandangan itu sangat berbeda dari apa yang kubayangkan selama ini. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi tawa romantis. Arif terlihat sangat kusam. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Aku mendengar kabar bahwa dia dipecat dari kantornya karena masalah integritas. Dan sekarang dia hanya bekerja serabutan. Sementara Maya, dia terlihat terus mengomel sambil menunjuk-nunjuk wajah Arif di pinggir jalan. Mereka terlihat seperti 2 orang yang saling membenci namun terpaksa bersama. Tiba-tiba, mata Arif bertemu dengan mataku. Dia terpaku, melihatku yang kini berdiri tegak dengan pakaian rapi di depan butikku sendiri. Ada penyesalan yang sangat dalam di matanya. Dia mencoba melangkah mendekat. Mungkin ingin menyapa atau meminta maaf. Tapi aku hanya memberikan sebuah senyuman tipis. Bukan senyuman benci, melainkan senyuman kasihan. Aku memalingkan wajah dan kembali masuk ke dalam butik. Di sana, seorang teman baik sudah menungguku dengan kabar gembira tentang proyek baru kami. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang sangat berharga. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang sama. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa tanpa mereka, hidupku jauh lebih bersinar, lebih sukses, dan lebih damai. Aku sudah memaafkan masa laluku, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan ketenangan.
Dan untuk Arif serta Maya, biarlah sisa hidup mereka menjadi hukuman atas apa yang telah mereka tanam. Kini, aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang jauh lebih kuat dari Sari yang dulu menangis di pelaminan. Aku sudah menang, dan cerita baruku baru saja dimulai.